Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita di channel yang keren, cadas ya, keren yang channel yang suka bikin Anda galau ya, dan suka bikin Anda baper. Alhamdulillah, saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya, tidak bosan-bosannya kita ya. Setiap malam kita jumpa terus dalam kajian kristologi. Oke, sebelum kita lanjut, ya, mari dukung channel-channel para kristologi. Dan tema kita pada malam hari ini memang tema yang sangat jos ya. Itu. Jadi ada sebuah skandal yang lagi riuh ramai dan mungkin belum terpublikasikan ya skandal ini, yakni di Vatikan Roma Italia ya, di kubu sahabat-sahabat Katolik ya, di mana Yudas Iskariot dan iblis masuk dalam karya penyelamatan Tuhan dan masuk surga. Artinya kalau ini benar, maka di luar Katolik semua tidak selamat dan masuk neraka. Sebelum kita bongkar teman-teman sekalian pada inti pembahasan kita pada malam hari ini, sudah hadir di tengah-tengah kita dua narasumber yang cukup luar biasa. Pertama ada Bang Habonaran, sebagai kita tahu sama-sama beliau ini adalah seorang mualaf, mantan Katolik, dan mungkin sedikit banyak bercerita tentang tema kita pada malam hari ini. Kemudian ada Evangelis Jonathan Nandar ya, sudah tidak aneh lagi di telinga kita ya. Tidak perlu berlama-lama, langsung kita bongkar dan kita sapa dulu dua narasumber kita. Pertama saya sapa dulu Bang Habonaran Dobona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Habonaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga kepada Bang Yonatan serta teman-teman di live chat, selamat berpuasa. Semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada penerima hadiah kaos, alhamdulillah, bagi-bagi dong kaosnya. Siap, Masya Allah. Kemudian ada Evangelis Jonathan Nandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evangelis Jonathan Nandar, mukalaf juga ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Evangelis Jonathan Nandar? Bikhair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Antum nggak ngucapin selamat nih kan ini? Apa itu? Selamat apa ini? Harus jelas. Oh iya. Ini kan dapat hati. Masya Allah. Untuk pertama kali ya, Evangelis Jonathan Nandar ya, alhamdulillah dapat apa ya? Saya susah agak sebut namanya karena saya sendiri belum dapat itu ya. Kalau play button ini, ya, silver play button. Kalau saya sendiri, saya bongkar dulu ke teman-teman semua ya, para pemirsa. Sebentar. Dan mana ini punya saya? Ini. Kalau saya alhamdulillah sudah dapat ini ya, dan mudah-mudahan kalau ada sedikit rezeki ya. Jadi pin saya, nomor pin saya, dan ini mungkin teman-teman yang ini ya. Tapi saya mungkin baru saya, dan alhamdulillah ini saya sudah datang. Pak Risto, selamat. Itu yang ditunggu-tunggu YouTuber itu. ini yang sangat dirindukan oleh para YouTuber ya. Dan alhamdulillah, kalaupun itu ada, itu semua karena teman-teman semua. Dan insya Allah hasil dari apa yang saya dapat, insya Allah akan saya bagikan juga ke, mungkin saja ke anak yatim, kemudian ke pembangunan pesantren ya. Kalau saya secara pribadi berpikir tidak terlalu bermuluk-muluk ya. Yang penting, yang pertama bagi saya adalah saya menjaga ibadah saya dengan kemampuan saya. Kemudian kalau kemudian ada yang sudah bisa saya makan mungkin ya itu sudah lebih dari cukup buat saya ya gitu. Karena bagi saya apa ya, bukan saya munafik juga, dan saya bukan juga saya ingin dipuji. Bagi saya dipuji itu tidak juga menjadi saya
tidak juga menjadi rembulan ya, dihina juga kita tidak menjadi sampah. Jadi itu sesuatu yang biasa-biasa saja ya. Kalau semua kita bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, insya Allah tidak ada yang kita tidak merasa lebih. Semua itu hal yang biasa-biasa saja. Ya, tidak ada yang kita miliki. Bahkan kita sendiri ini bukan punya kita, punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kapan saja dia mau ambil, itu pasti diambil. Begitu. Jadi dari sekarang, harta kita yang paling besar, yang paling utama adalah apa yang kita berikan, apa yang kita sedekahkan. Karena itulah yang kita akan bawa ke akhirat kelak. Itu maka saya termotivasi dengan satu nasihat dari guru kita almarhum Ustadz siapa dulu yang Bukhari saya lupa ya, almarhum beliau. Itu apa beliau katakan? Sedekah itu ibarat ventilasi rumah, sirkulasi udara yang sehat masuk, udara yang tidak sehat keluar. Jadi kira-kira seperti itu sedekah. Dan Allah menjanjikan kepada kita, Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan dunia, yang menciptakan semua, surga dan neraka, menciptakan seluruh makhluknya. Allah katakan kepada kita dan sebuah janji yang tidak mungkin meleset janji itu. Jika kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, maka Allah tambah nikmat itu. Bersyukur lagi, ditambah lagi nikmat itu. Anda bersyukur lagi, ditambah lagi nikmat. Anda sedekahkan, ditambah lagi. 1 kali Anda sedekahkan, 10 kali diberikan oleh Allah. Jadi kita bersedekah itu tidak menjadi kita miskin, tetapi menjadi kita kaya, teman-teman sekalian. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Sebelum nanti kita bongkar, saya sapa-sapa dulu yang sudah ada di live chat. Saya ucapkan semua dari Sabang sampai Merauke, dari Sabang sampai Pulau Rote ya, gitu. Gitu kira-kira saya. Oke, jadi teman-teman, saya mengucapkan salam semua kepada saya. Saya ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak berlama-lama. Ya, siap. Aku izin membacakan satu komen pilihan, Bang. Oh, boleh. Silakan. Ya. Ini dari Abang Aman Woles. Mantap Bang Aristo. Semoga tambah sukses channelnya. Amin. Amin. Terus kemudian Mbak Ita Ritiawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Terus kemudian untuk Bang Jonathan ini nggak ada, Bang Nander nggak ada. Jadi saya aja yang mengucapkan salam semangat, Bang. Semoga channelnya semakin lebih mantap gitu, Bang Jonathan Nandar. Makasih, Bang. Amin. Ya. Amin. Kemudian, benar, Masya Allah. Mohon dibaca. dibaca. Ini juga perlu dipromosikan, Bang Aristo, channelnya. Oh iya, ini tolong dibacakan dulu dari Bang Bonar, ibu saya. Ibu tercinta saya ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aristo, anakku kesayanganku. Pak Mamu sudah ada loh, siap menyaksikan penampilanmu. I love you full. I love you too, my mom. Bang Aristo, yes. Boleh aku tanggapi, Bang? Oh, boleh, silakan. Jadi teman-teman, saya itu dan Bang Aristo juga patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa patut bersyukur? Banyak rekan-rekan mu'alaf, baik mu'alafah itu sangat berharap bahwa orang tuanya juga diselamatkan, ya, dipilih, dipulihkan menjadi pribadi baru, manusia baru di dalam iman dan Islam, ditangkap, dimenangkan, ya. Dan Bang Aristo ini salah satu ikhwan mu'alaf yang sangat sangat mendapatkan kasih karunia Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ibundanya juga mu'alaf berkat dakwah dari anaknya. Ini luar biasa, saudara. Ini sangat luar biasa, dan ini adalah nikmat yang sangat besar. Fa'amma bini'mati rabbika fahaddis. Dinyatakanlah nikmat yang telah Bang Aristo dapatkan ini, ya, luar biasa ini. Mudah-mudahan banyak pribadi baru dengan dakwah kita. Sebenarnya banyak, Bang, yang mu'alaf karena dakwah kristolog ini. Cuma saya heran kenapa mu'alaf ini jarang sekali ada, bukan jarang ya, mungkin sedikit yang mau memberikan kesaksian, karena menghargai betul keluarganya yang masih Kristen. Berbeda dengan murtad dinodong-odong, ya kan? Murtad gak ada kasihnya gitu ya, langsung menjelek-jelekan Islam dan lain sebagainya. Inilah akhlak luar biasa Bang Aristo. Saya apresiasi dan saya doakan kepada Bang Aristo, segenap keluarga, mudah-mudahan senantiasa istiqomah di dalam dinul Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kita mati kecuali kita mati di dalam keadaan Islam, karena dengan Islam inilah jalan satu-satunya mendapatkan terang dunia, mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Istiqomah selalu dari Evangelis Yonatan Nandar. Terima kasih. Terima Bang, kasih. Bang. Siap Bang, kebenaran. Silakan langsung. Jadi saya juga makasih atas ucapannya Bang Nandar ya, karena mamak saya 1 kakak dan kemudian 5 adik saya itu masih Katolik. Semoga mereka mendengar suara saya, dan saya sangat berusaha untuk menyampaikan apa adanya, jujur, dengan dalil yang kuat, semata-mata demi mengajak kepada mamak dan kakak dan adik-adikku untuk mempelajari Bible, sehingga kalau sudah paham Bible, nanti silahkan pilih mau yang kemana gitu. Saya kira gitu Bang, makasih Bang. Iya. Masya Allah, boleh saya tanggapi Bang Aristo ini. Bang Ahi Bonar juga kan seorang mu'alaf. Teman-teman didukung channel para mu'alaf ini, karena makin banyak mereka mewartakan kebenaran firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yaitu Al-Quran, dan sabda Rasul yang agung, Ruah Emet, Muhammad SAW, maka makin banyak pribadi-pribadi yang akan diselamatkan. Oleh karenanya dukung para mu'alaf ini ya. Nanti mungkin Bang Aristo menampilkan channel dari Ahi Bonaran, dan saya berharap keluarganya, karena satu pribadi yang mendapatkan hidayah Allah itu arasy itu bergoncang gitu ya. Saking senangnya ada orang yang diselamatkan, dan mudah-mudahan dakwah dari Ahi Bonar ini membawa hasil begitu ya, sehingga keluarganya, kakak-kakaknya, adik-adiknya juga mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, hidayah Allah ini adalah hak prerogatif Allah, maka kewajiban kita adalah berdoa ya. Ketuklah maka dibukakan pintu bagimu ya. Berdoalah. Kalau di dalam Islam itu ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, nanti aku kabulkan doamu itu. Masya Allah, mudah-mudahan diberikan hidayah. Dan kepada Ahi Bonar tetap istiqomah. Saya luar biasa kalau para mu'alaf itu memang cerdas ya, penyampaiannya itu sangat berbobot. Tidak banyak begitu mu'alaf itu yang menjelek-jelekan agama terdahulunya, akan tetapi memberikan dalil, memberikan data, memberikan fakta tentang kebenaran. Yang saya perhatikan dari Bang Aristo, dari Ahi Bonar, dari mu'alaf-mu'alaf yang tergolong di kristologi ini sangat ramah tamah begitu ya, luar biasa. Mudah-mudahan istiqomah semua, jangan sampai kita kembali ke dalam kegelapan, akan tetapi kita tetap di dalam terang dunia. Al-Islamu ya'alu wa la yu'ala alaih, inna dinna indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang didoi di sisi Allah itu hanyalah Islam. Masya Allah. Terima kasih. Amin. Amin. Ya, di sini juga sudah hadir, Masya Allah, banyak sekali yang hadir. Di sini sudah hadir Ustadz Muhammad Nasution, pokoknya saya Muhammad Nasution aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nasution. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Ya. Bang Hen Abang ini Bancai. marga apa Bang? Manik Ini Bang, juga. Manik Bang. Saya Manik Bang. Oh Manik. Iya. Iya. Dan di sini juga sudah hadir Aki Hen Bancai, Ustadz Hen Bancai dari Kalimantan Barat, perbatasan Indonesia Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua nih? Sehat-sehat ke dan buka puasa ini? Alhamdulillah. Segar di badan sehat. semua nampaknya tuh. Iya, segar, harus sehat. Berkat puasa kita sehat. Ya, jadi teman-teman ya, sebelum kita bongkar-bongkar, ya, kalau kita merujuk kepada firman Allah, ya, firman Allah Subhanahu Wa Taala, pertama, turutilah perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk patuh. Kedua, kita diperintahkan untuk patuh kepada Rasul, ya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua Rasul-Rasulnya. Kemudian yang ketiga ini kepada orang tua kita. Dan orang tua kita itu dibagi, yang paling pertama itu adalah seorang ibu. Siapa lagi ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah? Ibu.
Siapa lagi Rasulullah? Ibu. Siapa lagi ibu? Kemudian terakhir ayah. Maka patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua yang masih memiliki ibu. Mari kita jaga, kita rawat, kita berbakti kepada orang tua agar kelak kita insya Allah mendapat keberkahan dunia dan akhirat. Kira-kira begitu. Oke, teman-teman. Sebelum kita bongkar, saya punya satu tayangan yang cukup menarik. Dan ini saya dapatkan atau saya ambil juga dari dari channel Kristen juga, ya. Kemudian ini saya suguhkan dan nanti kita akan diskusikan sama-sama. Kita dengarkan teman-teman. Pax Vobis, salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Selamat Paskah. Tepat dari Kamis Putih yang lalu, sebuah skandal kembali terjadi di Vatikan. Kali ini surat kabar resmi Vatikan, L'Osservatore Romano, menampilkan cover berupa lukisan Yudas Iskariot sedang dilayani oleh Tuhan kita yang baru bangkit dari kematian. Cover tersebut adalah foto dari sebuah lukisan yang dipajang di ruang studi Paus Fransiskus. Lukisan tersebut secara implisit ingin menunjukkan bahwa Yudas Iskariot juga diselamatkan oleh karya penebusan salib Kristus. Tidak cukup hanya menampilkan lukisan Yudas Iskariot di halaman depan. Surat kabar tersebut juga mendedikasikan 3 halaman pertamanya bagi Yudas Iskariot. Sebagaimana yang ditulis oleh surat kabar tersebut, lukisan itu terinspirasi dari salah satu buku yang ditulis oleh Paus Fransiskus berjudul Quando Pregate Dite Padre Nostro, atau kalau diterjemahkan kira-kira berbunyi demikian: jika kamu berdoa, ucapkanlah Bapa kami. Jika kita mengamati pandangan-pandangan Paus Fransiskus, skandal ini sebenarnya bukan hal yang mengejutkan. Dalam beberapa kesempatan, Paus Fransiskus memang kerap menunjukkan simpatinya pada Yudas bahwa ia juga diselamatkan oleh karya penebusan salib Kristus. Bahkan gagasan bahwa Yudas diselamatkan juga ditegaskan oleh Monsignor Vincenzo Paglia, seorang yang dekat dengan Paus Fransiskus dan menjadi presiden dari Akademi Kepausan untuk Kehidupan. Dia mengatakan secara eksplisit bahwa anggapan Yudas ada di neraka adalah pandangan bidat. Ini tentu saja keliru. Gagasan bahwa Yudas diselamatkan dari neraka justru bertentangan dengan ajaran kitab suci, di mana Tuhan kita dengan amat jelas berkata tentang Yudas, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Injil Markus bab 14 ayat 21. Artinya, pengkhianatan Yudas mendatangkan hukuman yang sangat berat bagi jiwanya. Ditambah dengan fakta bahwa Yudas mati bunuh diri, kita dapat menyimpulkan bahwa kitab suci menyatakan dengan tegas, Yudas harus menerima hukuman yang berat di neraka. Pandangan yang mengatakan bahwa Yudas menerima hukuman kekal di neraka juga sejalan dengan pemikiran Santo Agustinus, Santo Thomas Aquinas, dan juga pernyataan Konsili Trente. Dan demikian dapat kita simpulkan bahwa gagasan Yudas ikut diselamatkan oleh penebusan salib Kristus bertentangan dengan kitab suci dan juga ajaran tradisional Gereja Katolik. Gagasan bahwa Yudas diselamatkan oleh penebusan salib Kristus sebenarnya bukan pandangan baru. Gagasan itu sudah dilontarkan oleh Origen dari Alexandria di abad ketiga. Bahkan pandangan Origen ini sangat ekstrim. Konon katanya dia juga menyebutkan bahwa iblis sekalipun ikut dipulihkan oleh karya penebusan Kristus. Tentu saja pandangannya dinat. Oke, teman-teman sekalian. Jadi kita kita sudah dengarkan sama-sama bahwa ada skandal terbaru di kubu Vatikan, bahwa ini ada head banca ya, mantap ya, sebentar saya itu ya, Yudas bukan pengkhianat. Nah ini ini tambah lengkap lagi nih kalau begini ya. Jadi kalau tadi kita sudah mengikuti beberapa narasi
bahwa Yudas dan iblis masuk dalam karya penyelebatan atau dalam karya penebusan. Ya. Artinya kalau ini memang terbukti, artinya di luar daripada Katolik, maka semuanya tidak selamat atau bidat. Ya. Mau dia denominasi apapun, pasti ke neraka. Saya langsung geser ke Bang Hapunaran. Silakan Bang Hapunaran. Oke Bang, maaf Bang. Jadi suara saya jelas Bang ya? Jelas. Ya ini memang menarik ya. Jadi bagi teman-teman Katolik dulu disebutkan bahwa di luar Katolik tidak ada keselamatan. Di luar Katolik tidak ada keselamatan. Lalu kemudian ada skandal baru, Yudas dan iblis itu masuk surga. Artinya mereka beragama Katolik kah gitu kan? Karena mereka selamat gitu loh. Nah oleh karena itu setelah saya pelajari videonya, mohon izin saya menyampaikan beberapa paparan penting yang terkait dengan materi kita ini ya Bang ya. Ya, siap. Nah, bentar Bang. Mohon izin kepada teman-teman saya. Nah, jadi begini ya. Jadi ide dari topik diskusi ini adalah dari channel Crusader Network ya. Judulnya skandal terbaru di Vatikan, Yudas diselamatkan gitu. Ini sumbernya, alamatnya di sini. Sudah ditonton oleh orang banyak gitu. Nah, setelah kita tonton dari beliau tadi, adminnya, kalau saya bilang Om Tolik karena beliau di Katolik, adminnya itu menyatakan bahwa Yudas dan iblis tidak masuk surga gitu. Dia meyakini bahwa iblis dan Yudas tidak masuk surga. Bagi adminnya, keyakinan Yudas dan iblis masuk surga adalah kesesatan. Adminnya mengatakan itu sesat. Kalau meyakini Yudas dan iblis masuk surga, itu adalah kesesatan. Tapi permasalahannya adalah, ini skandal. Justru beberapa tokoh terpelajar meyakini bahwa Yudas, bahkan Origen, itu mengakui bahwa iblis itu masuk surga. Nah, oleh karena itu diskusi ini mencoba memahami skandal terbaru itu dengan tujuan untuk pengetahuan gitu ya. Kita tidak berusaha atau tidak sedang ingin menista, tapi kita hanya untuk memahami apa isi skandal itu supaya kita bagi Muslim terutama bisa membentengi akidahnya, lalu kemudian bagi teman-teman Kristen ini bisa ditonton oleh teman-teman Kristen untuk sebagai pelajaran bagi mereka gitu. Nah, kalau kita lihat ya, jadi ada tokoh yang paling populer sekarang kan Rudy Yohanes ya, Bang Rudy Yohanes sudah melakukan analisis terhadap Bible dan kemudian dia yakin bahwa Yudas Iskariot masuk surga. Yesus mengampuni dan Yudas tidak berdosa gitu. Artinya Yudas Iskariot merealisasikan karya kasih Theos dan kemudian Yudas itu tidak tahu apa yang dilakukannya. Oleh karena itu wajar kalau kemudian Bang Rudy Yohanes meyakini bahwa Yesus itu Yudas itu pasti masuk surga. Nah kalau di berita tadi bahwa ada gambar seperti ini bahwa Yudas sedang dilayani oleh Tuhan yaitu Yesus. Artinya secara implisit mengatakan bahwa Yudas Iskariot itu diselamatkan. Nah, sampul ini surat kabar resmi Vatikan Le Osservatore ya, dan fotonya diambil dari ruang studi Paus Fransiskus. Artinya ini mindset yang mungkin ada di dalam pikirannya Pak Paus Fransiskus gitu. Nah, lalu kemudian kita sedikit ke Bang Rudy Yohanes ya. Sampai hari ini belum ada tokoh Kristen yang mampu membantah pandangan sang debaters yang mengatakan bahwa Yudas Iskariot masuk surga, Yesus mengampuni dan Yudas tidak berdosa. Ini belum ada ya teman-teman Kristen yang berhasil membantah Bang Rudy Yohanes secara makcelep gitu. Tapi kalau Muslim tanpa harus berdebat dengan Bang Rudy, mampu membantahnya. Kenapa? Karena Yesus tidak disalibkan. Dalilnya kan dari Bible juga gitu. Jadi pertama Yesus tidak disalibkan, jadi tidak perlu sengketa tentang Yudas. Terus kemudian pengimanan penyaliban adalah penistaan pada Allah, Tuhannya Yesus, baik dari sisi Kristen maupun dari sisi Islam. Gitu. Iblis, Yudas, dan orang jahat pasti tidak masuk surga. Kita tidak perlu capek-capek berdebat tentang itu. Karena memang Yesus tidak disalibkan dan pengimanan penyaliban adalah penistaan pada Tuhannya Yesus. Jadi bagi teman-teman yang butuh slide-nya nanti silakan untuk berhubungan dengan Bang Aristo ya. Nanti saya pakai ke Bang Aristo gitu. Nah, terus kemudian
skandal baru yang disebut oleh Om Tolik tadi itu sebenarnya skandal lama yang bangkit hidup lagi, gitu ya. Skandal lama yang bangkit hidup lagi. Yudas dan iblis masuk surga. Jadi dimulai terbaru ya dari beritanya Om Tolik itu Paus Fransiskus mengatakan bahwa Yudas dilayani oleh Tuhan, artinya secara implisit menyebut bahwa Yudas Iskariot itu diselamatkan. Gitu. Nah lalu kemudian ada juga Vincenzo Paglia, ya tokoh Kristen juga yang meyakini bahwa Yudas itu masuk surga, bahkan dia berpandangan bahwa pandangan Yudas di neraka adalah heresi, adalah bidat gitu. Ini Vincenzo Paglia ya. Lalu kemudian Pak Hans Urs von Balthasar juga meyakini bahwa Yudas itu masuk surga. Nah sementara Origen itu malah lebih jauh, bukan hanya Yudas yang diselamatkan, tapi iblis juga akan diselamatkan. Nanti kita lihat kenapa seperti itu gitu. Nah terus kemudian pertanyaannya adalah mengapa Tuhan harus mati dan kemudian ada iblis, ada Yudas yang berperan di dalamnya gitu loh. Nah ini sebenarnya menyangkut cara masuk surga menurut Paulus ya. Menurut Paulus itu Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci gitu. Jadi inti kekristenan adalah salib. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Nah sebenarnya ada utang pertanyaan ya. Utang pertanyaan itu sesuai dengan kitab suci ya, itu di mana kan gitu. Itu sebenarnya teman-teman Kristen tuh harus mencari dalil ya supaya mereka punya pegangan yang kuat gitu. Jangan sampai pegangannya rapuh lalu kemudian hanyut sendiri kan gitu. Nah kalau kita baca di Roma 10:9 bunyinya seperti ini, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, ada satu Tuhan yaitu yang bernama Yesus, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah ada Allah Theos yang membangkitkan Tuhan dari antara orang mati, maka Kristen akan diselamatkan. Terus kemudian, jika Kristus tidak dibangkitkan, yang sebelumnya harus disalibkan dulu, maka sia-sialah kepercayaan kalian Kristen, dan kalian masih hidup dalam dosamu. Terus kemudian berikutnya, dia yang mati di salib ini harus Tuhan mati, 1 Korintus 11:26, karena dosa harus ditebus dengan darah yang mahal. Darah manusia itu tidak bisa jadi tebusan. Kalau misalnya darah manusia itu bisa jadi tebusan, mending kita menyalibkan manusia biasa seperti saya atau Bang Aristo atau Bang Nanda aja akan disalibkan gitu, ketimbang menyalibkan Tuhan itu. Nah inilah inti kekristenan, bahwa kunci kekristenan itu ada pada salib. Lalu pertanyaan kita adalah bagaimana dengan hukum terutama, hukum tertinggi yang pernah diajarkan oleh Yesus? Apakah hukum terutama itu akan diserahkan pada Islam saja gitu? Ini perlu dicatat ya, jadi hukum tertinggi yang diajarkan Yesus adalah hukum terutama. Komponennya ada 3, yaitu Tuhan Allah kita itu Tuhan Esa, lalu kemudian kasihlah Tuhan Allahmu, artinya taatlah pada aturan Allah, jangan batalkan Taurat, lalu kemudian berbuat kasih dan beramal saleh sebagai jalan keselamatan. Nah, kalau Kristen sekarang sudah mengganti hukum yang terutama itu dengan hukum salib, maka kemudian pertanyaannya adalah hukum terutama yang diajarkan Yesus akan diserahkan ke Islam kah? Kalau ya, oke, nggak apa-apa kami jalankan gitu ya. Terus kemudian ini menyangkut ini Bang, mengapa Tuhan harus mati terkutuk gitu ya. Jadi kalau kita pelajari macam ragam teori penebusan itu paling tidak ada 9 ya. Ada 9 teori penebusan, ada ransom to Satan teori, recapitulation teori, dramatic teori, sampai kemudian yang populer penal substitution teori gitu. Nah, ini adalah teori-teori yang berusaha melogiskan keterkaitan antara peran Theos dengan iblis, dengan Yudas dan orang-orang jahat untuk pembenaran penebusan dosa dengan penyaliban Tuhan gitu. Jadi ini sebenarnya berbagai macam teori penebusan ini itu sedang berusaha untuk melogiskan keterkaitan peran antara Theos, iblis, Yudas dan orang-orang jahat. Artinya penebusan di Kristen itu tidak mutlak dari Allah, tapi ada campur tangan iblis, Yudas, dan orang-orang jahat itu. Maka kemudian teori harus diperbaiki, harus di fine tuning sedemikian rupa sehingga kemudian nanti penyaliban itu menjadi lebih logis gitu. Nah teori yang pertama muncul itu namanya ransom to Satan teori gitu. Jadi kematian Yesus itu sebagai tebusan yang dibayarkan kepada setan ya untuk membeli manusia yang hidup di dunia terkutuk gitu loh. Jadi Yesus itu sebagai umpan yang akan kemudian dimakan oleh iblis. Umpan ya, Yesus itu jadi umpan dimakan oleh iblis, lalu kemudian Allah Theos mengalahkan iblis dengan yang memakan umpan tadi gitu. Nah ini
proponennya itu pembawa pandangan ini adalah Origen, lalu kemudian Agustin itu. Dasar skripturalnya ada seperti ini, lalu kemudian objeknya adalah setan ya. Lalu kemudian kondisi manusia ya, karena kita itu dikutuk gitu loh, sehingga kemudian jatuh ke dalam dunia ini. Kita hidup di dunia ini bukan sebagai khalifah, tapi sedang menjalani kutuk gitu. Lalu kemudian arti kematian Kristus itu adalah bahwa itu ransum, tebusan kepada setan melalui holy deception gitu. Holy deception itu maksudnya tipuan suci gitu, tipuan suci. Nah, ini pandangan dari ransum teori ya. Nah, kalau teori penebusan dosa itu sedang berusaha melogiskan keterkaitan peran antara Theos, iblis, Yudas dengan orang-orang jahat dalam penebusan. Nah, lalu kemudian macam ragam Trinitas juga sebenarnya sedang mencari cara paling logis untuk menyekutukan atau menyingkirkan Allah gitu loh. Jadi ini mungkin saya punya pandangan salah, tapi silahkan teman-teman Kristen mempelajari apakah benar bahwa berbagai macam teori ini itu sedang menyelaraskan gitu loh. Menyelaraskan Theos, iblis, Yudas dengan orang-orang jahat untuk pembenaran penebusan dosa gitu. Nah, kalau bagi Muslim ya, bagi Muslim itu keselamatan itu mutlak dari yang Maha Kuasa Allah ya, tidak ada campur tangan orang-orang jahat, apalagi iblis, Yudas dan tipu daya gitu. Nah, lalu kemudian bagi teman-teman yang ingin sekolah teologi ya, ini ada macam-macam teorinya, silahkan gitu. Nanti dipelajari. Ini ada macam teori penebusan, lalu kemudian ini. Terus kemudian berikutnya, nah saya mau menyampaikan begini, jadi ini jadi rumit ya. Teori penebusan ini jadi rumit, lalu kemudian berkembang sedemikian rupa supaya proses penebusan dosa itu menjadi logis gitu. Sementara kalau Islam itu santai aja dia nggak terlalu rumit dengan seperti itu, karena meyakini bahwa Yesus itu tidak disalibkan gitu. Kenapa? Karena anak Abraham diganti dengan domba, pengkhianat ganti orang jujur, terus kemudian korban penebusan salah tidak harus dengan pengucuran darah, tapi bisa dengan persembahan makanan. Terus kemudian Tuhannya Yesus itu tidak bodoh ya, tidak bodoh. Maksudnya apa? Di PL sudah ada hukum yang bagus bahwa dia yang berdosa maka dia yang harus dihukum, tidak perlu diganti menjadi bunuh 1 dari 3 gad hingga mati terkutuk jadi tumbal dosa manusia. Dan kemudian kata Paulus, Yesus itu dibunuh untuk menebus salahnya Yahweh, yaitu jalan damai dari Yahweh yang membiarkan dosa. Ini sebenarnya penistaannya. Dan tebusan hukum dari Tuhannya Yesus yang justru jadi kutuk, sehingga kemudian Yesus itu harus dibunuh sebagai kutuk hukum Taurat itu. Nah, Yesus tidak disalibkan kenapa? Karena juga doa Yesus yang memohon diselamatkan itu pasti dikabulkan di Ibrani 5:7 gitu. Yesus yang asli masih jadi saksi mata penyaliban. Sehingga kemudian bagi teman-teman Kristen yang mengatakan ada bukti sejarah yang menyebut bahwa Yesus itu disalibkan, jawabannya kita begini, bahwa bukti sejarah itu hanya bisa membuktikan bahwa ada penyaliban, tapi siapakah dia yang asli itu tidak pernah ada tes DNA terhadap orang itu, sehingga kemudian kita tidak bisa meyakini bahwa bukti sejarah itu menjadi saksi, menjadi kunci untuk mengakui bahwa Yesus yang asli itu tidak disalibkan. Justru kita harus baca ke Bible, Yesus yang asli masih jadi saksi mata atas penyaliban itu di Mazmur 91 ayat 8 gitu. Nah, pengimanan penyaliban juga merupakan penistaan pada Tuhan Yesus. Nah, maksudnya gini, jadi bagi teman-teman yang mempercayai penyaliban, ini dalil yang menyebutkan bahwa Yesus tidak disalibkan. Lalu kemudian yang berikutnya, bagi teman-teman yang masih keras kepala bahwa ada penyaliban, oke, silahkan diikuti, tapi sebenarnya pengimanan penyaliban itu adalah penistaan pada Tuhan Yesus. Jadi dimakan mati ayah, nggak dimakan mati ibu. Kalau kamu yakin bahwa Yesus disalibkan, ada dalilnya, ada dalil penyelamatannya di Bible. Tapi kalau kamu meyakini bahwa Yesus itu disalibkan, itu penistaan pada Tuhan Yesus gitu. Nah, saya baca pelan-pelan ya, bahwa pertama, kalau kita mengimani penyaliban berarti bapaknya Yesus itu menjadi sama seperti iblis yang ingin membunuh Yesus. Ya, di Yohanes 8:40-44. Sementara Tuhannya Nabi Isa tidak ingin Yesus dibunuh, sehingga kemudian kalau kalian menuduh Allah itu sebagai iblis, itu nggak pas ya, nggak pas, karena Tuhannya Nabi Isa itu tidak ingin membunuh Nabi Isa. Terus kemudian bapaknya Yesus itu menjadi bodoh, 1 Korintus 1:18-25, atau berubah pikiran jadi lebih buruk. Ya, dulu
udah ada hukum yang baik bahwa dia yang berdosa, maka dialah yang harus dihukum. Sekarang diganti, yaitu membunuh satu dari 3 Tuhan. Terus kemudian bapaknya Yesus itu ikut menipu agar Yesus terbunuh. Jadi holy deception, jadi tipuan suci ya. Jadi bapaknya Yesus itu ikut menipu agar Yesus terbunuh di Matius 26 ayat 4 sebagai jalan keselamatan. Nah, bagi teman-teman Kristen ya yang sering menuduh Allah itu sebagai Khairul Makarin di ayat Quran surat ketiga ayat 54 itu mohon dipahami ya bahwa bagi kami Islam itu orang-orang jahat itu berusaha membuat tipu daya untuk membunuh Nabi Isa. Lalu kemudian Allah itu menghukum mereka dengan membalas tipu daya itu karena pembunuhan Yesus itu penistaan, ya, penistaan pada Tuhan Yesus. Sehingga kemudian bagi teman-teman yang mengimani penyaliban justru sedang mengamini bahwa bapaknya Yesus itu ikut menipu agar Yesus terbunuh sebagai jalan keselamatan. Nah, lalu kemudian kalau mengimani penyaliban juga secara tidak langsung mengimani bahwa bapaknya Yesus itu bersalah, yaitu membiarkan dosa terjadi hingga Yesus harus dibunuh sebagai jalan pendamaian dari God-nya Yesus di Roma 3:25. Dan kemudian bapaknya God Yesus itu berarti tidak mampu membuat hukum yang baik, ya. Buktinya apa? Yesus harus dibunuh sebagai tebusan dari kutuk hukum Taurat. Dan kemudian Taurat jadi batal di Efesus 2:15, dibatalkan dengan penyaliban itu gitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa kok kemudian iblis itu masuk surga gitu. Kalau kita pelajari videonya tadi dia menyebut bahwa itu pandangan universalisme Kristen ya. Saya nggak tahu ini universalisme Kristen itu bagian mana, Katolikkah atau Protestankah atau ada aliran baru gitu. Menurut universalisme klasik ya, mereka mengajarkan bahwa semua pada akhirnya akan diselamatkan karena Allah itu baik gitu. Bagus juga ya, semua akan diselamatkan gitu. Nah, lalu kemudian ajaran ini dikritik gitu. Kalau semua diselamatkan berarti ajaran ini merendahkan kepercayaan terhadap kematian Kristus. Sebab jika semua dosa pada akhirnya akan diabaikan oleh kemurahan Allah, maka seharusnya Yesus Kristus tidak harus mati di kayu salib. Kematiannya bukan hanya tidak perlu, bahkan merupakan satu kesalahan terbesar dalam sejarah. Ini N-nya besar, mohon maaf ya, ini bukan maksudnya saya mengakui Yesus Tuhan, ini salah ketik ya. Terus kemudian universalisme baru memandang bahwa hal yang sama, bahwa Yesus Kristus memang mati bagi orang berdosa, tapi pada akhirnya semua akan diselamatkan atas dasar penyediaan Kristus. Kritiknya sama, jika semua pada akhirnya pasti diselamatkan, apapun alasannya maka pemberitaan Injil ini tidak perlu dilakukan. Sehingga kemudian pemberitaan Injil tidak perlu dilakukan ya, karena pada akhirnya semua akan masuk surga gitu. Nah, lalu kemudian terakhir, mengapa iblis masuk surga? Dugaan saya begini, dugaan saya ya, tapi ini mudah-mudahan salah ya. Nah, pertama, para pembunuh Yesus, yaitu iblis, Yudas, dan orang-orang jahat itu berjasa melepaskan ketegangan sifat theos. Saya nggak mau menyebut Allah ya, karena itu menista Tuhannya saya ya. Melepaskan ketegangan sifat theos. Maksudnya gimana? Yesus harus dibunuh untuk menyelaraskan ketegangan antara sifat kasih theos dengan sifat adil theos. Nah, ini dapat ditonton di videonya Pak Pendeta Esra di channel Pijar TV ya. Beliau menyebutkan bahwa sifat kasih itu membuat theos harus mengasihi, sifat adil membuat theos itu harus menghakimi, sehingga kemudian ada ketegangan kedua sifat ini. Kalau ada ketegangan, lalu kemudian harus ada solusinya. Solusinya adalah Yesus harus dibunuh. Nah, kalau Yesus harus dibunuh, maka kemudian para pembunuh itu berjasa. Karena apa? Karena berhasil melepaskan ketegangan sifat theos gitu. Terus kemudian yang kedua, pembunuhan Yesus itu adalah hasil kerjasama antara Yahweh, theos dengan iblis dan orang-orang jahat ya. Perancangnya adalah theos, Yahweh, sebagai karya kasih penyelamatan dari Yahweh. Sedangkan eksekutornya iblis dan orang jahat melalui tipu daya, yaitu holy deception tadi ya. Lalu kemudian yang ketiga, Yesus pun telah meminta pengampunan dari Bapaknya Yahweh bagi mereka semua, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, kalau Yesus minta mereka diampuni, mestinya kan itu diampuni karena Yesus adalah oknum kedua dari Tuhan itu. Saya kira demikian Bang, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sled Bang Habonaran. Saya tidak bisa lagi berkata-kata ya. Itu sudah
Ya, mudah-mudahan ada teman Kristen yang naik dan sudah saya oper linknya ya untuk kemudian kita diskusikan. Jadi lengkap sudah. Kalau kemudian ini memang menurut saya slide yang saya pelajari tadi dan saya kalau bahasa si Aki Goldian, Bang Habunarun menjelaskan dengan tempo yang sesikat-sikatnya, artinya bahwa saya mendapat satu kesimpulan bahwa tidak ada pilihan. Memang Yudas Iskariot dan iblis harus masuk dalam karya penebusan itu, dan memang harus masuk surga iblis dan Yudas Iskariot. Tapi di sini sudah ada Bang Kosong. Sorry, saya sapa dulu dari Kristen apa dari Islam. Bang Kosong, coba tolong dibuka mic-nya. Muslim Bang. Oh Muslim ya, Masya Allah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum ke Bang Kosong, coba saya ke Bang Hen Bancai tadi, yang sudah mempersiapkan bukunya tadi. Ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Sebenarnya tentang perdebatan Yudas ini terjadi itu setelah pengangkatan Yesus menjadi Tuhan pada tahun 325 ke atas itu. Udah ada sebagian tokoh-tokoh gereja terdahulu tuh mempertanyakan siapa nih Yudas ini sebenarnya kan gitu kan. Nah dengan dalil akli mereka mengatakan dia ni berjasa besar. Kalau tidak ada dia, tidak akan jadi Tuhan kan begitu sebenarnya ni. Ini akli ya, dalil akli yang mereka pakai pada waktu itu. Nah tapi karena kuatnya doktrin tadi, orang-orang yang ngomongkan tentang Yudas ini langsung dieksekusi. Jadi teredam gitu, hilang tentang Yudas ini siapa. Sementara di Bible itu sendiri tentang Yudas ini tidak bisa mereka hilangkan gitu. Di manuskrip tek-tek itu kan ada. Nah mereka juga mempertanyakan orang-orang yang mau berpikir di antara mereka ini kan, sebenarnya Yudas ini matinya kayak apa sih? Kan gitu. Satu bilang gantung diri, kemudian dia bertobat. Nah dengan dia bertobat berarti kan udah ada apa tadi? Keselamatan untuk dia. Nah, satu kisah lagi menyatakan bahwa dia ini matinya lungkup jatuh, isi perutnya terburai. Nah ini makin waktu mereka, tapi tidak pernah diungkapkan siapa dia ni sebenarnya. Nah, dia buku yang saya tunjukkan tadi ini, di tahun 2003 terbit buku ini ya. Luar biasa ni buku ini gitu kan. Yudas bukan pengkhianat. Nah, analisa di buku ini, di kitab ini nih, luar biasa sekali gitu ya. Luar biasa sekali bahwa memang dia ni pahlawan gitu. Nah, maka setelah abad-abad modern, mereka berani menceritakan siapa Yudas ini gitu sampai hari ini kan gitu. Kalau dulu tidak ada yang berani bicara tentang siapa Yudas, tetap langsung diikuti. Nah, seperti di Katolik sendiri, mereka lama mempertanyakan siapa nih Yudas. Nah, buku ini saya baca luar biasa ya, pemaparannya lebih lagi, lebih komprehensif lagi ya pemaparannya bagaimana Yudas ini sebagai pahlawan dianggap sebagian dari mereka. Ya, di kalangan Kristen sendiri, maka berpecah mereka di sini. Nah, kuatan doktrin bahwa Yudas ini harus apa dia? Harus salah terus lah gitu. Dia neraka lah seumur hidup. Kita Rudy Yohanes tadi kan dia membongkar ini sebenarnya sebelum Rudy Yohanes sudah banyak sih bongkar itu. Karena kan media dulu kan tidak seperti kita ini kan. Di situ kan langsung terbuka aja gitu kan. Nah, mungkin itu aja. Saya tidak bisa memperjelas lebih panjang lagi karena Bung Bonaran tadi pun sudah jelas sekali penjelasan dia. Yang titik saya notukan tadi memang perdebat ini setelah Konsili Nicea itu ada banyak yang mempertanyakan siapa Yudas ini gitu. Itu kesimpulannya sampai hari ini pun mereka karena kuatnya doktrin, mereka tetap mengatakan bahwa Yudas ini pengkhianat, bahwa Yudas ni di neraka dan seterusnya. Nah, tapi kan tetap bentrok dengan ajaran kasih itu tadi. Ajaran kasih yang Yesus bawa. Nah, ini dilema untuk mereka ya. Untuk apa kawan-kawan Kristen ini dilema berat. Ya, jangankan masalah Yudas, masalah ketuhanannya masih ribut ya mereka hari ini kan. Nah, itulah kalau agama yang pondasinya lemah seperti sarang laba-laba, seperti itulah. Maka ulama kita mengatakan kalau seandainya agama ni boleh kita tafsirkan dengan semua kepala, semua logika, maka tidak perlu Allah ni menurunkan kitabnya, tidak perlu Allah ni menurunkan nabinya untuk menjelaskan apa itu agama gitu kan. Nah, ini terjadi kepada kaum-kaum Kristen. Siapapun mereka bisa menafsirkannya
biasa pun, maka kitab mereka pun tidak mereka gunakan. Jadi memang musuh utama mereka adalah Bible mereka sendiri. Ya, mungkin itu jak sementara. Saya standby dulu, mendengarkan, nanti bisa kita sanggah dulu dikit-dikit. Oke, terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Ya, bagi teman-teman Kristiani yang ada di live chat, ya daripada Anda menyampaikan kata-kata yang kurang enak dipandang, bagus Anda semua naik di sini dan kita diskusikan. Apa yang kita sampaikan sesuai data kok ya. Karena gini ya, sudah kesekian kali saya katakan bahwa kami Muslim itu beriman kepada Yesus Kristus, ya, maka korelasinya di situ. Dan Islam dan Kristen ini tidak akan pernah berhenti berdebat sampai hingga hari kiamat, ya kan? Karena ya punya korelasi, punya satu punya satu sosok yang sama diimani oleh dua agama besar ini, begitu. Jadi memang ya akan tetap kita diskusikan soal ini ya, karena kita mengimani Yesus Kristus. Tidak sempurna iman seorang Muslim jika dia tidak beriman kepada salah satu nabi dari seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah ke bumi ini, dan salah satunya adalah Yesus Kristus. Terlepas dari segala perdebatan, ada umat Kristen yang mengatakan bahwa Yesus dan Isa sama, ada yang mengatakan Yesus dan Isa tidak berbeda. Kami tetap satu suara. Islam siapapun dia akan mengatakan bahwa Yesus Kristus dan Nabi Isa adalah satu pribadi yang sama.